Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya, Risma Torida Wasi'ah, di channel YouTube Risma Wasi'ah. Oke, sebelum next ke video, kalian bisa subscribe, comment, and like-nya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang alhamdulillah telah saya baca, yang berjudul Perkembangan Tafsir Al-Quran di Indonesia, karya Nasruddin Baidan. Seperti apa sih bukunya? Kalian bisa lihat di samping saya. Nah, bisa dilihat ya, covernya emang emang udah old gitu kan. Cuman ilmu tuh emang nggak pernah kadaluarsa. Jadi it's okay, kalian bisa baca. Menarik kok, menarik banget pokoknya. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit lah, jadi nggak akan semuanya, jadi sedikit aja tentang isi-isi dalam buku ini. Nah, perlu kalian ketahui, untuk mengkaji sejarah tafsir Al-Quran ini tidak terlepas dari kelahiran, terus pertumbuhan, dan juga perkembangan. Nah, menurut penulis, 3 hal ini tuh sangat penting untuk dibahas, karena dalam membahas ini bisa memperoleh kejelasan tentang tafsir Al-Quran dan juga berkenaan dengan jati diri tafsir Al-Quran yang ada di Indonesia. Telah kita tahu bahwa agama Islam sudah sangat lama berada di Indonesia ini, sudah ada berabad-abad lamanya. Namun yang sangat disayangkan yaitu tidak ada literatur yang khusus untuk membahas tentang sejarah tafsir Al-Quran di Indonesia ini. Jadi sehingga sulit sekali untuk kita tahu tentang sejarah tafsir Al-Quran di Indonesia ini. Nah, itulah salah satu alasan mengapa penulis ini menulis buku yang berjudul Perkembangan Tafsir Al-Quran yang ada di Indonesia. Nah, tanpa kita sadari bahwa munculnya tafsir itu berbarengan dengan datangnya Islam ke Indonesia ini. Oke, apa sih ya maksud tafsir Al-Quran di Indonesia ini? Yaitu, jadi untuk upaya menjelaskan atau menerangkan makna dari ayat-ayat dalam Al-Quran dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Pada abad 17 Masehi, dimulai penulisan karya-karya keislaman, terutama dalam bidang tafsir Al-Quran. Salah satu ulama yang pertama kali menulis tafsir Al-Quran di Nusantara yaitu Robert Rauf Al-Sinkili 1615 sampai 1693 Masehi. Nah, dan ia memberi judul kitab tafsirnya itu yaitu Tarjuman Al-Mustafid dengan menggunakan bahasa Melayu dan menggunakan aksara Jawi. Oke, kawan-kawan. Produk tafsir di Indonesia itu ada 4 periode. Periode yang pertama yaitu periode klasik, periode pertengahan, periode pramodern, dan periode modern. Nah, pada buku ini di setiap periode itu akan dibahas tentang perihal perubahan yang sangat signifikan terhadap bentuk tafsir, corak tafsir, dan juga metode tafsir. Oke, kita mulai dari periode klasik.
Periode klasik ini mempunyai bentuk yang tidak terpacu pada riwayat atau ijtihad, melainkan dalam bentuk umum. Itu disebabkan karena umat Islam pada saat itu masih baru-baru memeluk agama Islam. Nah, adapun metodenya yaitu menggunakan metode global dan coraknya menggunakan penafsiran yang dilakukan secara umum dan proporsional. Oke, kita lanjut ke metode pertengahan. Metode pertengahan itu berbentuk ro'yu karena tidak terlalu sulit dipahami oleh kaum awam yang masih awam. Nah, metodenya itu masih sama menggunakan metode global, namun di sini tidak hanya disampaikan secara lisan, namun disampaikan secara tulisan. Nah, coraknya masih sama, yaitu corak umum. Lanjut next ke periode modern. Nah, di modern ini masih sama yang sebelumnya, dari mulai bentuk, corak, dan juga metodenya. Oke, di modern ini, di periode modern ini ada jadi membahas ada beberapa bagian-bagian lagi, yaitu ada kurun waktu pertama, ada kurun waktu kedua, ada juga kurun waktu ketiga. Nah, ada apa aja sih di dalam kurun waktu ketiga ini? Nah, di kurun waktu pertama itu ada tentang tempat pengajaran tafsir, sistem pengajaran, metode pengajaran, kurikulum pengajaran, dan juga produktivitas pengajaran tafsir. Di situ tuh terdapat itu. Lalu di kurun waktu kedua itu menerangkan tentang pengajaran tafsir di madrasah atau pesantren dan juga pengajaran tafsir di perguruan tinggi. Oke, dan yang terakhir yaitu ada kurun waktu ketiga, di mana yang di dalamnya itu membahas tentang latar belakang, sistem dan metode pengajaran dan juga produktivitas. Oke, kawan-kawan, mungkin ini akhir video kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat juga untuk diri saya sendiri. Thank you very much for your attention and for watching my video. Okay, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.